Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel obrolan Fighter. Setelah kemenangan yang sangat dramatis di dalam trilogi antara Tyson Fury melawan Deontay Wilder, di mana sebelumnya di tahun 2018 mereka pertama kali bertarung, yang mana Deontay Wilder adalah raja selama 5 tahun, yang waktu itu Deontay Wilder merampas gelar dari Bermane Stiverne, di mana rekor Wilder waktu itu masih 33 kali menang dan tak terkalahkan. Dan Wilder makin menggila, bahkan bertahun-tahun membabat habis siapapun yang dilawannya, hingga merasakan 10 kali memenangkan gelar. Walaupun sempat di pertengahan bertarung dengan Tyson Fury yang hasilnya split draw, yang kontroversi. Kenapa kontroversi? Karena banyak yang menilai seharusnya Tyson Fury menang karena lebih mendominasi, sehingga muncullah seruan untuk rematch. Dan ketika rematch, untuk pertama kalinya Wilder merasakan TKO dan untuk pertama kalinya merasakan kekalahan dalam tinju profesionalnya. Karena Wilder sudah kalah begitu aja, tentu Tyson Fury mencari lawan yang paling tepat, yaitu Anthony Joshua yang merajai 4 gelar, yaitu WBA Super, IBF, WBO, dan IBO. Dan tentu adalah salah satu dream fight di mana Tyson Fury sudah memasuki negosiasi untuk pertarungan unifikasi dengan juara bertahan WBA Super, IBF, WBO, yaitu Anthony Joshua. Dan setelah berbulan-bulan negosiasi antara promotornya Tyson Fury dengan Anthony Joshua, pengumuman resmi makin dekat aja. Tapi pada 17 Mei 2021 diumumkan bahwa hakim arbiter telah memenangkan Wilder untuk memerintahkan Tyson Fury untuk menghadapi Wilder terlebih dahulu, di mana hasil sidangnya adalah mereka harus bertarung paling lambat 15 September. Artinya, pertarungan unifikasi nggak semudah itu. Tentu ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, di mana arbiter memutuskan Tyson Fury masih berhutang untuk melakukan trilogi melawan Deontay Wilder lagi. Dan pertarungan trilogi ini, tapi pertarungan ditunda karena Tyson Fury dinyatakan positif COVID-19 pada Juli 2021. Dan akhirnya diumumkan pertarungan mereka akan berlangsung pada 9 Oktober 2021. Di mana di dalam pertarungan itu dimenangkan oleh Tyson Fury via TKO di ronde 11. Pertarungan memang sangat amat seru. Banyak yang bilang ini adalah pertarungan kelas heavyweight terbaik yang pernah ada dalam satu dekade terakhir. Tapi sedikit gue mau mengulas kenapa Wilder kalah lagi. Ada beberapa faktor. Yang pertama, karena Wilder melakukan blunder dalam hal berat badan. Ingat, mereka bertarung 3 kali. Di pertarungan pertama, berat Wilder sangat ideal, yaitu 212 pound. Dengan bobot segitu, Wilder hampir tetap prima selama 12 ronde dan tetap punya power. Sedangkan Tyson Fury dengan bobot 256,5 pound dan hasilnya adalah split draw. Lalu di pertarungan kedua, bobot Wilder bertambah menjadi 231 pound alias bertambah 9 pound. Sedangkan Tyson Fury menaikkan berat badan dengan drastis, yaitu menjadi 273 pound. Dan hasilnya Tyson Fury menang lebih cepat, yaitu via TKO di ronde ke-7. Dan di pertarungan ketiga, Wilder justru menaikkan berat badannya menjadi 238 pound. Sedangkan Tyson Fury juga menaikkan berat badannya menjadi 277 pound. Sumpah, itu berat banget. Dan hasilnya Tyson Fury menang TKO di ronde ke-11. Lalu apa masalahnya dengan bobot? Kalau teman-teman ingat kasus Adesanya yang kalah dari Jan Blachowicz, kita tahu bobot Adesanya jauh dari 205 pound. Tapi inilah sulitnya juara di 2 divisi, karena tidak semudah itu bertarung dengan bobot yang berbeda. Adesanya mengaku entah kenapa kakinya menjadi mudah lelah dengan bobot yang baru ini, dan semakin lelah karena bergulat dengan Jan Blachowicz. Dan Wilder saat di pertarungan pertama dan kedua jelas ada bedanya, di mana Wilder bisa lebih mudah lelah dan memasuki ronde kelima mulai kendor. Nah anehnya, sudah tahu jadi cepat lelah, pas trilogi justru beratnya bukan dikurangi jadi 212 pound lagi, malah naik jadi 238 pound. Maka yang ada, Wilder akan lebih cepat mudah lelah. Lalu apa game plan Tyson Fury yang justru menaikkan berat badannya lagi? Karena saat rematch, strategi menaikkan berat badan terbukti sukses, maka saat trilogi Tyson Fury menaikkan lagi berat badannya.
Lalu apa fungsinya berat badannya dibuat semakin berat? Nah, rupanya Tyson Fury punya game plan yang sama saat rematch dan trilogi, yaitu menggunakan trik gulat Yunani. Dan itu disadari pelatihnya Wilder. Pelatih Wilder, yaitu Malik Scott, tidak puas dengan hasil pertarungan dikarenakan wasit yang terlalu pasif, yang membiarkan Tyson Fury melancarkan strateginya, di mana Tyson Fury yang bisa lolos dengan strategi memegang dan bersandar, di mana itu menempatkan Deontay Wilder pada posisi di mana dia tidak bisa menang, karena itu bukan tinju. Pertarungan berubah menjadi petinju melawan pegulat, dan Wilder tidak akan memenangkan pertarungan seperti itu. Tidak terlalu banyak petarung yang bisa mengalahkan seseorang yang menggunakan gulat dan headlock, taktik yang condong untuk melemahkan lawan alias supaya lawan cepat lelah. Tim Tyson Fury rupanya mempermainkan sistem. Wilder yakin dia bisa menang jika wasit menghukum atau mendiskualifikasi Tyson Fury karena grapplingnya. Dan itu lebih banyak gulat Yunani Romawi saat posisi stand up. Dan tidak ada yang bisa dilakukan Wilder selain menunggu untuk melihat apakah wasit Russell Mora akan melakukan tugasnya untuk mengawasi taktiknya Tyson Fury, karena Wilder tidak memiliki bobot 277 pound untuk melihat siapa grappler yang terbaik. Menurut pelatih Wilder, wasit seharusnya segera menangani taktik negatif Tyson Fury, tetapi sebaliknya dia diizinkan untuk terus menggunakannya sampai dia berhasil menjatuhkan Wilder. Wilder mengatakan yang sebenarnya bahwa Tyson Fury telah mengumpulkan bobot hingga 277 pound untuk bersandar padanya dengan seluruh berat badannya untuk membuatnya lelah. Dan benar saja, di ronde pertama Wilder bisa mendominasi pukulannya, lebih banyak yang masuk, tapi lama-lama jumlah pukulan Wilder hanya setengah pukulannya Fury. Itu semua karena pukulan Wilder banyak yang miss alias meleset. Ya swing aja gitu, gak kena-kena. Dan hasilnya setelah pertarungan berakhir, kata Malik Scott, bibir Wilder pecah dan tangannya patah, jari dan buku jarinya patah. Nah, dengan kemenangan Tyson Fury itu, banyak yang menginginkan Tyson Fury melawan raja baru, yaitu Alexander Usyk. Tapi kayaknya nggak semudah itu. Walaupun pertarungan unifikasi bisa aja dilakukan, tapi mengingat sejarah, di mana Anthony Joshua pernah kehilangan 4 gelar sebelumnya yang dirampas Andy Ruiz Jr., maka tentu yang terbaik dan paling menjual adalah rematch. Dan akhirnya Anthony Joshua mampu merebut 4 gelarnya itu. Maka belajar juga dari kasus batalnya pertarungan Tyson Fury melawan Anthony Joshua karena arbiter memutuskan bahwa Tyson Fury punya hutang dengan Wilder. Maka dari kasus itu juga, itu berarti Alexander Usyk juga punya hutang rematch dengan Anthony Joshua sebelum melakukan pertarungan unifikasi. Jadi jangankan ada wacana pertarungan antara Wilder dengan Anthony Joshua, yaitu kalah melawan yang kalah, pertarungan Tyson Fury dan Alexander Usyk pun belum tentu terjadi secepat itu. Tapi tetap aja, kita penasaran seandainya Tyson Fury bertarung dengan Usyk, apa yang terjadi? Gimana Usyk mungkin kalau di UFC mirip dengan Max Holloway versi besar, yaitu bertarung dengan eksplosif dan punya volume yang tinggi, dan combo strike yang sangat cepat dan akurasi tingkat tinggi, dan tentu ketahanan pukul dan juga kardio yang sangat baik, yang sangat cocok untuk menjadi lawan Tyson Fury berikutnya. Dan kesempatan juga bagi Tyson Fury untuk meraih 5 gelar paling bergengsi di dunia, yaitu WBC, WBA, IBF, WBO, dan IBO. Nah, cuma berandai-andai, jika Fury bertarung dengan Usyk, siapa yang menang? Dan bagaimana jalannya pertarungan? Raja melawan raja, tak terkalahkan melawan tak terkalahkan, yang terbaik melawan yang terbaik. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.